kurikulum di era digital. Izinkan saya berbagi juga ya tentang model kurikulum yang insya Allah ya kita mendesain ini tidak ujuk-ujuk ya kita mencantumkan mata kuliah, namun berdasarkan satu telaah dari masukan mahasiswa dan juga dari para alumni yang sudah bekerja dan memberikan masukannya dan juga dikaitkan dengan anjuran dari Dikti atau dengan kurikulum di mana dalamnya adalah yang lebih bersifat outcome atau kemampuan. Jadi udah bahas tentang proses PJJ online ya dengan PJJ online sendiri artinya adanya suatu perubahan proses perkuliahan mau tidak mau juga harus adanya perubahan proses perkuliahan kurikulum yang setiap kampus miliki. Distance Education Continuum di sini ya, ini ada 5 tahap ya. Saya kutip dari Ricardus Indrajit ya pada saat mengikuti webinar UNJ ya, cukup sangat menarik ya materi ini. Ini adalah pertama adalah unprepared distance education yang kita hadapi di bulan Maret ya, tahap pertama. Di mana kita berusaha untuk survive ya, untuk bisa memberikan yang terbaik kepada mahasiswa. Guru di daerah sana juga berusaha untuk mempelajari teknologi ya agar siswa-siswinya bisa belajar dengan baik dan juga adanya suatu peningkatan diri. Dan alhamdulillah ya, saya alami juga, saya mengalami suatu peningkatan dengan pandemi seperti ini karena mau nggak mau saya harus terus banyak belajar dari segi teknologi. Kemudian setelah ini masuk ke tahap kedua, yaitu Plan Distance Education. Inilah yang akan kita hadapi nanti di bulan September, ya tidak seperti di sebelumnya atau di tahap pertama. Kita udah masuk ke tahap kedua, artinya kita udah mempersiapkan apa saja yang kita belum kuasai, ya mari kita sama-sama belajar ya, mari kita sama-sama berbagi. Bapak Ibu dosen yang punya aplikasi tertentu yang memang itu sangat efektif, silakan ya berbagi ya untuk kita semuanya agar kita bisa saling membantu dan bisa saling meningkatkan untuk diri sendiri dan juga untuk mahasiswa. Nah, disinilah International Design Well Communicated Self-Assurance. Nah, kita belum ke tahap 3 ya, itu nanti saja ya untuk standar distance education karena ya ini juga memang yang kita harapkan ya minimal ada di sini. Nah, minimal di sini SUSKU bisa sampai ke quality distance education, apalagi sampai ke world class. Ya, ini mungkin udah kelasnya BINUS ya, kelasnya kampus-kampus besar yang udah berskala internasional. Kenapa menggunakan PJJ ya? Ada yang menggunakan PJJ karena sudah direncanakan jauh hari sebelumnya, itu untuk antisipatif ya. Atau mungkin karena mereka kampus-kampus tersebut membuka kelas blended learning. Nah, yang kedua alasannya ada yang terpaksa dilakukan karena pandemik. Ya, mungkin ya inilah yang salah satu yang kita hadapi kemarin ya, karena terpaksa dan juga mungkin juga sampai semester berikutnya kalau memang belum ada penurunan jumlah suspek COVID ya, ya mungkin masih gunakan PJJ. Tapi kalau yang kelompok ketiga ini adalah suatu keniscayaan menghadapi new normal ya, itu transformatif. Ya. Ini sampul kurikulum ya oleh Dikti yang itu pendidikan berbasis capaian pembelajaran outcome based education ya atau disingkat dengan istilah OB. Nah, what is OB ya? Di sini OB inilah ya yang diharapkan oleh Mas Menteri Pendidikan sekarang ini bahwa pembelajaran harus mengacu pada ketercapaian tertentu. Outcome dianggap lebih luas dari output, karena outcome itu lebih mengacu pada kompetensi tertentu. Bukan apa yang kamu ketahui, tapi apa yang kamu bisa. Jadi bukan lagi ke konten, tapi lebih ke outcome. Karena konten adalah jalan menuju ke outcome. Nah, makanya diharapkan oleh Mas Menteri tiap perguruan tinggi harus bisa menghasilkan lulusan yang siap pakai.
Apakah OB itu dalam sebuah ekosistem pendidikan ya? Jadi orang lulusan dari suatu PT ya bukan lagi Anda tahu apa ya, tapi Anda bisa apa. Itulah yang OB yang diminta seperti itu. Karena OB itu lebih fokus pada kemampuan. Nah, kemampuan atau kompetensi artinya bisa apa. Anda bisa apa, sementara konten tahu apa. Anda tahu apa. Misal contoh begini ya, contoh apa yang kita miliki lah ya. Misal mata kuliah drama misalnya kan. Ya, kalau ditanya, kamu lulusan sastra, Anda tahu tidak dunia drama? Tahu Pak, ya saya tahu. Saya dapat mata kuliah drama 2 SKS di kampus saya. Jawabannya pasti tahu, karena sudah pernah mendapatkan mata kuliah itu. Tapi apakah mereka betul-betul mampu menjalankan bagaimana berperan sebagai pemain drama, sementara saat kuliah tidak pernah ada praktek untuk perform. Nah, presentasi ya memang presentasi mereka ya, presentasi menyampaikan dengan, tapi itu kan hanya sebatas pengetahuan, belum sampai ke kompetensi. Tapi ketika ditanya, kamu bisa bermain drama? Ya kalau bermain nggak bisa sih Pak, karena kan saya cuma hanya dapat teorinya saja. Itulah yang dimaksud dengan OB tadi kan. Artinya apa? Itu lebih ke kompetensi, outcome based education. Nah, itu yang kita harapkan. Tiba di sini mengharapkan hal seperti itu, tidak cuma hanya knowledge ya, tapi ability-nya pun harus ada. Nah, kemudian outcome based education itu dianggap sebagai yang dipertentangkan ya dengan content based learning. Karena apa? Karena content based lah lebih kepada pengetahuan, sementara outcome based education lebih ke arah kompetensi. Dan content based dianggap sebagai jalan untuk menuju outcome based. Ya, kalau sudah kita bicara tentang outcome based ya seperti kelas-kelas, dosen-dosen dan bahan ajarnya pun harus menyesuaikan diri dengan outcome based tersebut. Ya misalnya dengan adanya evaluasi ya. Evaluasi itu biasanya kalau outcome itu bukan dari dosen sendiri yang menilai ya, mungkin dari ada standarnya ya, ada standarnya seperti SMK itu ada standar tersendiri untuk mengukur kompetensi siswa-siswa kelas 12 SMK. Nah, begitu juga dengan kampus pun demikian. Ya mungkin juga ini tahapan ke depan ya, tiba artinya bagaimana bisa mendapatkan standar kompeten yang memadai ya paling tidak nasional. Itu ada lembaganya ya, ada lembaganya yang mengukur kemampuan tersebut. Mengapa outcome based education ya sebagai perbandingan dengan pendekatan lain? Istilah outcome sering digunakan sebagai pengganti istilah standar kompetensi. Ya kita sering ya, kita bikin RPS itu ada SK ya, standar kompetensi dan KD kompetensi dasar. Ada juga istilah dengan benchmark dan target yang hendak capai, sehingga sering muncul istilah link and match. Itulah yang digunakan oleh beberapa pengguna perusahaan tuh link and match enggak, artinya lulusannya ya sama nggak dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan atau oleh pengguna. Artinya antara kemampuan yang dimiliki oleh lulusan harus sejalan dengan kebutuhan pengguna. Nah ini yang kita harapkan ya. Kenapa ya saya perlu untuk survei ke alumni, salah satunya adalah mereka tuh menghadapi apa sih yang mereka butuhkan di sana gitu. Dan ada beberapa mereka ya ketika mereka bahasa Indonesia oke, udah bagus ya, tapi ketika coba dia untuk masuk buat blognya mereka nggak bisa ya. Ketika mereka berusaha untuk menggunakan komputer untuk yang internet yang lain-lainnya, mereka belum paham. Nah, artinya apa? Tidak cukup hanya mahir dalam bahasa Inggris, namun juga mereka perlu adanya suatu penguatan ya dari sisi pendukungnya. Nah, tentu ini ada OB fokus on the following skill ya. Artinya apa? Kalau sudah bicara outcome based, berarti kurikulum harus syarat dengan apa tuh life skill ya, basic skill, professional and vocational skill, intellectual skill, dan juga interpersonal and personal skill. Saya pikir juga di BIC ada beberapa mata kuliah juga udah mencakup kelima basic tersebut. Karena outcome based education itulah digaungkan oleh pemerintah ya, karena ya di sini sering diistilahkan dengan kemampuan. Ya maka
mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya ketika Pak Nadiem menyampaikan kalau nggak salah lulus sarjana tidak menjamin kerjaan begitu ya. Artinya apa? Itu mungkin salah satu pandangan beberapa PTS yang mungkin di dalamnya juga termasuk tiba ya ketika lulus mereka belum siap kerja ya karena hanya sebatas pengetahuan yang dimiliki. Ada alasan kenapa content based pindah ke outcome based ya karena sebelumnya content based ya masuk pindah ke outcome based education. Yang pertama, hampir semua konten sekarang bisa diakses lewat internet atau dunia maya. Beda dengan dulu ya, waktu saya SMA mungkin ya adanya suatu transfer knowledge ya dari guru ke siswa, dari pendidik ke peserta didik. Namun sekarang pendidik sudah merekam dulu apa yang ingin diomongkan sehingga peserta didik bisa mengakses kapanpun dan dimanapun. Jadi konten itu menjadi suatu yang mudah diperoleh, gitu kan. Bahkan Bapak Ibu dosen belum menyampaikan, mahasiswa udah dapat duluan. Itu bisa jadi seperti itu, gitu ya. Nah, jadi itu konten itu bukan hal yang sulit bagi mereka. Mereka bisa mengasah satu mereka tahu seharusnya siap untuk belajar, mereka bisa browsing dulu kontennya. Nah, yang kedua, alasan kedua ya karena kalau menguasai konten belum tentu menguasai materi karena merupakan bagian dari kompetensi. Artinya apa? Ketika mereka menguasai konten belum tentu mereka bisa menjalankan. Tapi kalau yang mereka bisa melakukan ya pasti dia paling dia udah tahu kontennya kan gitu. Dan yang ketiga yang paling penting oleh pengguna adalah link and match dalam arti kata ya harus sesuai dengan pengguna lulusan output dari tersebut. Itulah ketiga alasan kenapa mencoba untuk beralih ke outcome based education. Nah, konten itu sekarang begitu cepat ya, mudah berganti. Zaman teknologi sekarang ya, itu cepat banget konten itu berubah dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Nah, ini merupakan tahapan dari Dikti ya, langkah mendesain kurikulum outcome-based evaluation ya. Tentunya saya dan Pak Muklas juga mencoba ya untuk merumuskan tahapan awal merumuskan program educational objektif ya itu tujuan prodi dulu ya. Profil prodi untuk apa nanti ya? Tujuan prodi untuk apa? Ya, untuk mengetahui itu melalui tahapan dari mahasiswa yang masih aktif ya, karena masih aktif pun banyak yang sudah bekerja, mereka tahu apa yang mereka perlukan ya, yang digunakan, skill-skill soft skill apa yang mereka perlu miliki ya untuk mendukung di tempat kerjanya dan juga para alumni. Setelah kita membuat tahapan dari tujuan prodi, kita coba untuk merumuskan program learning outcome atau PLO ya, itu capaian lulusannya, bisa apa mereka nanti setelah lulus, bisa apa saja gitu kan. Nah, kemudian setelah itu baru nyusun kurikulum ya, meskipun belum sempurna banget, setidaknya sudah mulai melangkah ya, sambil jalan, sambil mengevaluasi, sambil memperbaiki. Tentunya adanya suatu asesmen capaian lulusan. Nah, ini mungkin sifatnya masih lokal ya, belum bisa menggunakan asesmen dari yang sifatnya berstandar nasional. Namun kita coba untuk berupaya sebaik mungkin agar lulusan STIBAS itu bisa banyak yang memanfaatkan dari segi maupun dari segi kemampuannya. Dasar implementasi OB yang selain itu juga ya, karena apa? Pertama, perkembangan dunia pendidikan. Industri 4.0 atau Education 4.0 yang semua berbasis teknologi. Kemudian peraturan dan standar nasional. Nah, kita pun harus mengikuti peraturan ini, karena ini peraturan yang sudah ditetapkan, ya mau tidak mau harus kita ikutin. Kita nggak bisa nyaman di zona lama ya, di zona yang sudah berjalan, sementara ketika mereka lulus, mereka nggak bisa apa-apa ya. Dia pun tidak mau seperti itu. Dan juga persyaratan akreditasi. Nah ini juga berdasarkan akreditasi ada kriteria tersendiri ya, sejauh mana ya penggunaan dari OBE tadi, outcome based evaluation tadi, gitu. Dan bagaimana proses perubahan kurikulumnya, ya apakah menggunakan alumni, mahasiswa, masyarakat, ya stakeholder yang lain, dan juga para pengguna. Nah ini nasional BNPT instrumen dari 9 standar atau 9 kriteria. Ini output yang ada, saya coba screenshot ya, yang ada di buku panduan itu. Sini
Jadi untuk dosen outputnya adalah jumlah tatap muka perkuliahan. Outcome-nya mahasiswa mencapai kemampuan sikap, pengetahuan, skill, capaian pembelajaran dari MK. Impact-nya mahasiswa mampu menggunakan, ya, bukan mampu mengetahui, tapi mampu menggunakan kemampuannya, pengetahuan sikap, pengetahuan, dan skill, dan sebagainya. Untuk prodi sendiri, ya, outputnya adalah jumlah lulusan dengan kemampuan atau pemenuhan nilai pengetahuan dan skill yang relevan dengan pengguna. Artinya pengguna itu memang membutuhkan dia karena memang punya keahlian, mampu menunjukkan kemampuan sesuai dengan harapan. Impact-nya adalah lulusan berkontribusi dalam meningkatkan organisasi atau masyarakat. Nah, baik, akan saya tuliskan Bapak Ibu ya kurikulum yang ada untuk semester ganjil nanti. Di sini yang pertama ya, tidak ada perubahan sama sekali untuk kurikulumnya ya, hanya mungkin ini basic writing, sama basic writing juga ya, mungkin lebih ke paragraf ya, banyak paragrafnya. Saya pikir mahasiswa itu juga tidak sedikit yang sudah bisa menggunakan paragraf, tidak hanya sebatas kalimat ya. Ini nggak perlu dibahas banyak-banyak ya, karena memang masih sama, semuanya masih basic karena masih di tingkat awal. Setelah masuk sama di semester 2 pun masih ada mata kuliah keahlian ya. Sini masih ada blogging ya, ada prinsip ya. Kemudian belum jauh berbeda. Setelah masuk ke semester 3 ini sudah mulai ya. Nah, S1 tadi juga masih sama ya, mungkin lebih ke essay-nya. Kemudian nih ada penambahan mata kuliah Digital Information ya, Technology and Communication atau dengan Digitek. Inilah masukan dari beberapa alumni dan mahasiswa. Di dalamnya tuh ada video, coba akan saya tunjukkan ya, yang sudah coba saya buat ya, bentar. Oke, bentar ya. Nggak ada ya, udah kami buat. Ini nanti ada bagaimana di dalamnya itu ada video editing, ada pembuatan video, ada pembuatan YouTube ya, dan juga learning management system termasuk kita bahas Google Classroom, Edmodo, juga psikologi, ada juga pembahasan di dalamnya itu termasuk juga menggunakan Canva ya untuk template maupun untuk cover ya, dan juga ada pembahasan tentang isinya adalah seperti hal yang sifatnya digital, pembuatan video dan lain-lainnya. Ini cukup menarik ya, karena sesuai dengan mereka. Karena memang betul-betul ada masukan sebelumnya juga. Kenapa nggak ada mata kuliah seperti ini, gitu kan? Bahasa Inggris oke, tapi tidak semua mereka ketika lulus itu jadi guru atau jadi yang lainnya. Tapi justru bahasa Inggris sebagai pendukung, malah bukan mendukung bahasa Inggrisnya, malah bahasa Inggris sebagai pendukungnya, kalian yang mereka miliki. Nah, ini sama ya, sama. Kemudian masuk ke semester 4, sama juga advanced writing 1. Lah, untuk advanced reading ya, ini lebih ke for scientific text ya. Scientific text itu sendiri yang mungkin sifatnya pengetahuan lah ya, ke yang lainnya mungkin berbeda dengan yang reading 3 yang sifatnya masih saat ini udah menguasai ya, skimming, scanning, dan inference dan sebagainya. Nah, di sini yang biasanya translation English Indonesia ya, tadi tetap ada theory of translation ya di semester 3 ya. Di semester 4 yang tadinya translation English Indonesia berubah menjadi textual translation. Tadi bisa English Indonesia, bisa Indonesia English. Kenapa? Karena yang mata kuliah di semester 4 ya, yang tadinya mata kuliah ini ya, Indonesian English, kita rubah menjadi technology in translation. Karena sekarang terjemahan itu tidak hanya membuka kamus ya, tapi juga menggunakan mesin translation. Berbagai macam aplikasi yang bisa digunakan untuk translation. Karena pada prakteknya mereka tuh ketika menerjemahkan tuh tidak menggunakan kamus ya, sedikit ya, artinya lebih banyak menggunakan mesin atau alat atau aplikasi yang lain. Inilah manfaatnya untuk di semester ke-5 itu dari Indonesian English berubah menjadi Technology in Translation, tapi ini ada di semester 4, penggabungan Indonesian English sama English Indonesia. Nah, di sini untuk TOEFL ya ada tetap digabung dengan IELTS nanti. Ini ada mata kuliah English for Vocation ya, English untuk ketenagakerjaan ya, perkantoran dan lainnya.
Nah, ini bisa juga mungkin dari reading track-nya yang lainnya. Insya Allah udah Pamuklah siapkan ya untuk modulnya nanti. Academic reading, lah ini beda. Yang untuk extensive reading, maaf ya, saya ubah menjadi academic reading. Di mana ini reading for research. Artinya apa? Yang Bapak Ibu sampaikan nanti, semoga semua itu tentang jurnal, gitu kan? Tentang jurnal-jurnal penelitian ya. Syukur jurnalnya jurnal yang memang berbobot gitu ya. Artinya apa? Artinya ketika nanti mahasiswa semester 6 kan udah paling nggak udah banyak membaca ya. Untuk membaca, mereka tahu mana sih yang dimaksud dengan apa? Maaf ya kalau pendahuluan itu kan nggak lepas dari SOTA gitu ya, dari riset gap dan juga yang lainnya. Ini perlu penting. Dan ini sangat menarik ya, sangat menarik untuk diberikan. Setidaknya ini bagi dosen pembimbing ya, meskipun nanti tidak memilih, ketika saya tunjuk wajib harus bisa ngajar, contohnya harus bisa mengajar. Kenapa? Ini berkaitan dengan skripsi. Di mana ya manfaat buat kita nanti ketika kita ngajar mata kuliah ini, setidaknya kita juga banyak belajar lagi, saya juga banyak belajar lagi tentang jurnal-jurnal yang ada. Untuk pertanyaan mungkin bisa sama, tapi jurnal berbeda, pasti jawabannya berbeda. Nah, tadi untuk yang essence reading kita ubah dengan academic reading, di mana kontennya semua tentang hasil-hasil penelitian berupa jurnal. Ribuan jurnal bisa kita download ya di internet. Kemudian ini sama, ya tetap ya, British and American Studies ini lupa dikuningkan ya, ini sama, public speaking masih sama. Dari sini applied statistik, di sini mata kuliah riset itu ada dua ya, mata kuliah riset ada mata SKS, semester 5 dan semester 6, sehingga applied statistik karena saya pantau itu skripsi itu kurang dari 10% ya, melibatkan statistik. Artinya apa? Artinya kalau itu nggak kurang dimanfaatkan, ya kita kurangi proporsinya. Pengurangannya adalah kita gabungkan ke mata kuliah kuantitatif research methodology, di mana mata kuliah riset ini lebih fokus pada kuantitatif. Apa itu correlation, atau eksperimen, ya, atau survei, dan sebagainya, ke kuantitatif, karena mata kuliah kualitatif riset itu ada di semester berikutnya. Nah, salah satunya, ada di sini, apalagi sekarang udah zaman teknologi, ya, adanya ada juga Israel, ada juga SPS, dan sebagainya, bisa disebutkan di sini. Nah, di mata kuliah kuantitatif research. Kemudian ya English for Journalism yang tadi ini sebagai mata kuliah pilihan ini jadikan mata kuliah utama karena apa? Ternyata banyak peminatnya sebagai pendukung. Nah, kemudian sama English for Putri. Kemudian morfologi kami gabung dengan mata kuliah sintek. Sekarang amati beberapa kurikulum, ternyata banyak juga seperti di Unpad, di UGM dan lainnya tuh digabung morfologi dan sintek. Dan juga English for Tourism menjadi English for Hotel and Tourism. Nah, ini gabung. Nah, ini perubahannya ini aja untuk menyesuaikan dengan keinginan atau dari mahasiswa dan pengguna atau alumni. Di semester 6 ini masih sama, tapi di sini ya sematik ada penambahan sematik dan pragmatik lah gitu ya, mungkin tambah dikit sama pragmatiknya paling itu bisa nyambung. Drama ada dua ya, ada 2 semester. Semester pertama itu sifatnya masih kajian ya. Jadi English drama 1 itu mungkin belum perform ya. Kemudian ini sama ladilah ya, kualitatif research methodology. Nah, kemudian ini academic thesis writing kita gabung dengan seminar, tapi seminar jadi di KSKS. Karena ini merasa ada di qualitative research ya, bisa sedikit membahas tentang tulisan ya, tulisan skripsi sedikit ya, nggak banyak mungkin. Kemudian di semester berikutnya sini academic purpose seminar ini 3 SKS, artinya di sini udah termasuk ada mata kuliah academic writing. Mungkin bisa jadi ya sebelum UTS kita membahas tentang masalah tulisan skripsi dan sebagainya. Kalau mahasiswanya misalnya ada 12 misalnya ya, 12 7 pertemuan pertama kita bisa membahas academic writing. Setelah UTS mungkin bisa untuk presentasi seminar tadi, presentasi 12/2, satu pertemuan 2 mahasiswa, saya kira cukup ya, 2 jam untuk 2 mahasiswa presentasi ya, itu bisa sampai 6 pertemuan, 12 mahasiswa, kalau 18 berarti 3 mahasiswa tinggal pengaturannya, cuma kalau untuk yang weekend kan 1,5 jam ya, nah 1,5 jam. Kemudian English selama 2 ya, English selama 2 ini artinya perform ya, artinya apa? Ya mau perform ya, udah ada kajian pertama, English 2 ini
perform. Ya, ini juga mungkin salah satu dulu pernah masukan dari Ibu Yusti, nggak cukup Bapak Jo kalau drama ini, karena buat kajian nama itu kurang cukup. Baik Bu, insya Allah nanti kita pertimbangkan. Beliau minta 3 SKS ya, saya tambahkan jadi 4 SKS ya untuk di drama ini. Kemudian semantik ya, tadi udah. Kemudian English for Proficiency, ini TOEFL dan IELTS. Kita gabungkan TOEFL dan IELTS, tadi English for Proficiency. Sama. Kemudian ini masuk ke semester 8, saya pikir nggak banyak perubahan, sama ya, tetap sama sosiolingvistik. Namun di sini, ya ini mata kuliah pilihan ada beberapa nih, biasanya sih ada teaching practice. Tapi di dalam kemungkinan, misalnya nanti berubah menjadi English for Public Relation, atau Copywriting, English for Banking, atau Semiotik, atau Job Training. Nah ini job training inilah yang kami siapkan nanti ya, ketika mahasiswa banyak yang nuntut untuk magang di perusahaan, kita bisa memanfaatkan job training. Artinya dia udah mendapatkan 2 SKS ya untuk mata kuliah ini. Nah, jumlahnya sama 145. Ya, demikian Bapak Ibu ya untuk yang